Begitu Rasulullah mengangkat tangannya, Pak, datang Jibril kedua kalinya. Muhammad, ni ko milok dampal ni Abdullah bin Ubay ya Muhammad. Maka dia Jibril. Maka Jibril diturunkan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Muhammad milodoang ni Abdullah bin Ubay ari kade milodoang atau kami milodoang yang ke-70 puradik natarimi ko Allah taala paridom. Inilah riwayat itulah perlodoan Nabi Ta'ala. Nabi Ta'ala tidak nang itulah perlodoan ko Allah taala, tapi dalam riwayat inilah pertama kali ditolak perlodoan Nabi Ta'ala. Maka dapat Ibnu Abbas nazalat hazihil ayat fi munafiki Makkah. Ia ayat beberapa ayat yang kita akan kaji itu turun pada orang-orang munafik ahlu Makkah, pada orang munafik penduduk kota Mekah. Maaf, munafik ahlul kitab, pada orang munafik ahlul kitab. Jadi maksudnya ini ayat ini turun di Madinah, karena di Mekah itu Pamu belum ada orang munafik, yang ada adalah orang kafir. Nanti di Madinah baru muncul yang namanya orang munafik. Kalau di Makkah itu semuanya yang menentang ajaran agama Islam, semuanya adalah orang kafir. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun pada orang munafik ahlul kitab. Bapak Ibu yang semuliakan adalah orang-orang Nasrani dengan Yahudi yang mengatakan dirinya masuk Islam. Maka ketika masuk Islam muzabaza baina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Dia sudah bimbang. Dia bukan orang kafir dan juga dia bukan orang mukmin. Itu dikatakan munafik. Munafik itu sendiri Bapak Ibu yang semuliakan berasal dari kata nafaqah. Yunafiku munafik. Nafaqah itu nafaqah yunafiku. Nafaq itu kalau diartikan secara bahasa itu adalah terowongan. Makanya di Mina itu dikatakan terowongan yang harsul lisan, nafaq, terowongan. Artinya apa Bapak bisa semuliakan? Terowongan itu yang dimaksud dengan terowongan bahwa di atasnya itu adalah gunung, lalu ada jalan ke dalam kosong. Itu nafaq, terowongan. Ini lalu dimaknai kepada orang munafik bahwa orang munafik sesungguhnya itu adalah kosong hatinya. Ya, kosong hatinya. Makanya katakan itu nafaq. Ya, munafik. Ya. Kalau orang kafir itu kan sudah jelas singkat, tapi ini orang munafik kosong hatinya. Sampai dia bimbang. Dia tidak beriman. Dan dia juga tidak kafir, Bapak Ibu yang semuliakan. Itulah orang munafik. Bahwa Ibnu Abbas menceritakan ayat ini turun pada orang munafik ahlul kitab. Di antaranya adalah ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak Bu adalah orang yang ahlul kitab, masuk Islam. Ternyata masuknya Islam, dia tidak sepenuhnya masuk Islam, tapi dia munafik. Sampai ia zaman-zaman Abdullah bin Ubay Bapak Ibu semuliakan setiap hari
Ya robat turina sapa Abdullah bin Ubay agak kekuranganna Muhammad. Itu yang dia cari. Apa kesalahannya Muhammad? Ya kuna runtuh nih kesalahan Nabi dia tebarkan. Ya. Magalah matala bicara. Sampai-sampai nanti ini Abdullah bin Ubay ada kisahnya Pak Bu, ya. Dalam Al-Qur'an namanya Kisahul Id. Dia menuduh istri Rasulullah natudi benena Nabi Taya sama Aisyah sama pengadi. Bagaimana ini Abdullah bin Ubay natudi benena Nabi Taya yang kanan Nabi Taya napadio ya Aisyah dalam suatu perjalanan. Dan Aisyah mau sekali buang air. Dia apa podang Nabi Taya. Makanya kalau ibu-ibu jalan sama suaminya, kalau ada keperluannya sampaikan kepada suaminya. Dia podang Nabi Taya. Jadi lepang istirahat Nabi Taya. Aisyah ingin buang air, lalu dia tidak minta izin sama baginda Rasulullah menyampaikan. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya, nalupai Aisyah. Ketika Aisyah datang dari tempat buang air, tadi mana nih Nabi tasibah sahabatnya, sehingga dia berdiri sendirian. Untung yang ke sahabat di makanyar pula mundri, mite Aisyah tojo kun rama petangnya calalina. Terpasai lapos sahabat napindri Aisyah nyarana, mapanagatan nyarana tama kota Madinah. Makita mana matana pakapong termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kita hati-hati Pak Bu. Maka kamati kita masalah perjelas inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang datang dari orang fasik perjelas lu. Jadi tai pangulutai saya pakkanyarang ngirende tama Madinah Abdullah bin Ubay cidi ba pikirana manasan ya Aisyah pernah hujan. Lalu dia sebarkan berita ini sampai seluruh kota Madinah percaya isu yang beredar sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bahaya Pak Bu kalau berita hoas, apalagi sekarang mudah kita menyebarkan berita hoas. Bisa merusak kehormatannya seseorang, bisa merusak karirnya, segala-galanya bisa. Sampai-sampai waktu Pak Bu, Nabi tatalungas so talumpan ni tamu ilala kamara. Diga aga sahabat ini mesin itu. Angke Abi Bakar milo timpak tangan deni bukaran, angke Umar deni bukaran, angke pangulutai Imam Ali deni bukar. Talungas so talumpan ni Nabi ta nataharu siri. Malambang ke kota Madinah atas berita hoas dari Abdullah bin Ubay, maka da Aisyah makun repang pangadi. Ia manana matappa nalita Jibril datang. Muhammad, amoga ini terpercaya tuh ya bicarana tahu ko kota Madinah, ko Madinah. Maka dia ro Aisyah makun reja. Nah kada Nabi tanah pedang Jibril cede kita no matappa. Jadi Nabi tak hampir juga percaya. Ya ko ini nama kada Jibril matappa tongan. Nah kada Jibril Muhammad itu adalah berita yang datangnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang sengaja merusak kehormatan keluarga. Itu adalah hoas. Ini bahaya Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pernah makada makanja dan rosan nak kapan nilai kapan makanja ni sifat belum tentu. Apa dia sebelah. Jadi mana matappa Nabi tagan nama ni talung masuk di datangan Jibril mapai masuk Nabi tak boleh kamaraan. Bayangkan kalau isu atau hoas yang beredar Pak, ini bahaya. Riwayatun sahabat bakada Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan isu ini
termasuk pamuluta Imam Ali karramallahu wajhana pedang Nabi Muhammad ya ko makkadako ala tangga benni Abdullah bin Ubay curi Abdullah bin Ubay lau curi wenni mana kata makwajana agana sambita taruni pengala ta'ala pala jama-jama Abdullah bin Ubay ya ku di pala dua kemungkinan ya ku kurang ibate makabala nelumuti makabala ya ku lebih ibate makabala lebih pada sana ini makabala ini ya tu makabuat aja serahkan kepada Allah nanti Allah yang menghukum. Ternyata betul Pak Bu, ini bahaya orang-orang yang penyebar hoax fitnah, hati-hati kita. Engkau tu paling lah saya lagi hukum Allah Ta'ala Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul nakan nalasa Pak Bu kena cicang dia Pak Bu rana rupu. Dia Pak Bu rana lasana. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay masih natari lasana. Dia keluar ke kota Madinah menyendiri. Mabuai onrangi saliwan da kota Madinah. Ukun rumun sabah masiri tama. Kota Madinah na sabah lasana. Jadi lasana pun na ide gaga Pak Burana. Yang kedua de mana gaga atau macina-cina. Syere Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay bapak dia yang semuliakan, dia meninggal dalam keadaan miskin. Kamu panggil kacina dia tukang. Ini bahayanya para penyebar fitnah ini, kita hati-hati. Karena cica mati Abdullah bin Ubay bin Salul dia gagal atau macam layak. Coba bayangkan Pak Bu, dia gagal pak kampung. Di sana mati Abdullah bin Ubay bin Salul dia pak kampung meraya. Sampai-sampai anak Abdullah bin Ubay lu menguluk ke Nabi ta. Ya Rasulullah, milo tulung ngak kasih surun Allah Ta'ala. Paling ngak pengal dikaci, mati ambuk udah gak pengal dikaci na terang. Kanjak pa Nabi ta Pak Bu. Nawiringi pengal dikaci anak Abdullah bin Ubay kana ay malay urus badece ngambukmu ya. Kuburu yang bu, pura yang kasih Abdullah bin Ubay anak Abdullah. Ya Rasulullah milo tulung nggak kasih surah Ta'ala lo kilaya ya bu kuna sabade dia gak ketemu lo laya. Yuk kini natuang kemana di pak kampung. Yuk kasih Nabi tapabu. Yuk kasih Nabi talaya kemana di pak kampung. Permintaan ketiga anak Abdullah bin Isrun Allah Ta'ala illo dengan lalu kasih abu. Siapa karena dosa Nabi kau magala map teriak bicara magara mapitan menyebarkan hoax. Begitu Rasulullah mengangkat tangannya Pak, datang Jibril kedua kalinya. Muhammad niko milok dampalnya Abdullah bin Ubay ya Muhammad. Maka dia Jibril. Maka Jibril diturunkan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Muhammad milodoang ni Abdullah bin Ubay ari kade milodoang atau ka milodoang ki 70 puradi natari mi pangala taala parigam. Inilah riwayat itulah perlodoan Nabi Ta'ala. Nabi Ta'ala tu dia nang itulah perlodoan ko pangala taala, tapi dalam riwayat inilah pertama kali ditolak perlodoan Nabi Ta'ala. Maka meskipun saya tidak dibolehkan minta doa, tetapi tetap Rasulullah karena sebagai rasa kasihannya tetap dia minta ampunkan 70 kali. Tapi fala yaghfirallahu lahu. Peradilan dan pengalaman. Ini bahayanya Pak, kita hati-hati. Jangan sampai kita masuk bagian daripada penyebar hoax. Bicara dia natam manasa itaryan, bicara dia natam manasa disebarkan untuk membunuh karakter orang, membunuh apa namanya, ya pribadinya orang. Allah akan membalas.